Oke cuy, kembali lagi di channel gue Bang DY. Di video kali ini gue akan buat segmen terbaru, yaitu segmen bahas anime. Untuk anime kali ini gue akan bahas anime One Punch Man. Oke. Nah, di chapter kali ini gue akan membahas Steel Emperor melawan Phoenix Man. Dan selain itu, si Zombie Man juga sedang melawan Metal Knight. Nah, sebenarnya ini bukan chapter terbaru kan kawan, tapi chapter ini sebelum yang terbaru, dan buat chapter ini masih fresh. Dan untuk chapter ini itu berfokus Steel Emperor melawan si Phoenix Man. Jadi kita ikutin nanti keseruannya gimana. Pokoknya kalian subscribe dulu channel ini dan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut lagi ke inti videonya. Nah, di sini Phoenix Man itu beda banget dengan Phoenix Man yang dulu. Phoenix Man yang sekarang itu bisa meningkatkan level bencana dia sendiri. Dan kalau nggak salah itu cuman sampai ngestak di Dragon cuy. Nah, kalau dia juga bisa menurunkan bencana dia sampai bahkan di bawah serigala sekalipun. Nah, di sini Steel Emperor bertemu dengan Phoenix Man yang dalam wujud mode naganya. Nah, jadi Steel Emperor itu memilih untuk bertarung melawan Phoenix Man. Phoenix Man dalam wujud mode naga ini dia bisa ngeluarin atau membuat ilusi atau dunia ilusi gitu, atau kayak genjutsu gitu. Jadi Steel Emperor terperangkap di dalamnya. Tujuannya dia itu cuma satu, yaitu menjadikan Steel Emperor seorang monster, dan yang mengatakan kebusukan asosiasi pahlawan yang tidak diketahui oleh Steel Emperor sendiri. Dan di sini Phoenix Man itu mengatakan keburukan atau kejelekan dari asosiasi pahlawan yang tidak diketahui oleh Steel Emperor. Di sini menurut gue si Phoenix Man ini psycho banget karena berani mengatakan atau nekat mengatakan kata-kata yang gila parah. Jadi dia itu mengatakan kalau si Steel Emperor ini hanya dimanfaatkan kecerdasannya, bukan kehebatannya. Dan kalau menurut gue sih benar kata-kata si Phoenix Man ini cok. Tapi Steel Emperor mencoba meyakinkan diri kalau si Phoenix Man ini hanya ingin mengandalinya. Tapi apa boleh buat cuy, dia itu udah masuk dalam mode genjutsunya si Phoenix Man. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa, bahkan melawan sekalipun dia nggak bisa cuy. Nah, di sini si Steel Emperor hampir saja memakan kata-kata Phoenix Man, dan tanpa disangka-sangka datanglah orang yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, yaitu si botak berjubah Saitama cuy. Gila men. Di sini Phoenix Man sangat terkejut dan tercengang, kok ada orang sepolos tampang Saitama bisa masuk dalam dunia genjutsunya dengan seenak jidat. Jadi Saitama mengatakan kepada Phoenix Man kalau dia itu merasa ada keributan, dan ternyata itu adalah ulahmu, kata si Saitama cuy. Dan Saitama mengasih tahu cara gimana dia masuk dalam dunia genjutsu ini, yaitu dengan menjebol dinding dari dunia genjutsu dan melompat dari atas langit-langit yang bolong itu. Lagi-lagi dia dibuat terkejut oleh Saitama karena dia bisa merasakan aura yang menyelimuti Saitama itu sangat besar dan menakutkan, sampai dia itu berkeringat dingin. Dan secara tidak langsung si Phoenix Man ini tahu kalau si Saitama ini sangat kuat. Dan setelah itu Phoenix Man itu lebih memilih kabur daripada menghadapi Saitama. Ya iyalah, kalau Saitama pengen membunuh si Phoenix Man itu cuman sekali game pukulan biasa itu udah tewas cok. Dan setelah si Phoenix Man lari, si Steel Emperor kembali tersadar. Dan setelah itu Saitama mencoba membantu Steel Emperor untuk mengembalikan tekad-tekad bertarungnya. Dan usaha Saitama itu benar-benar berhasil dan menjadikan Steel Emperor kembali ingin melawan si Phoenix Man. Dan gak lama dari itu datanglah Zombie Man yang habis bertarung melawan Metal Knight. Jadi Metal Knight ini berhasil dikalahkan oleh Zombie Man sendiri cuy. Dan itu berkat jasa dari Steel Emperor juga, karena Steel Emperor mengasih tahu Zombie Man tentang kelemahan Metal Knight. Nah, kalau kalian pengen tahu kenapa si Metal Knight ini jadi jahat, jadi waktu dia geluk sama Mokadechoro kan, Mokadechoro lari ke tanah. Jadi si Metal Knight ini memilih untuk ngikutin dia sampai ke asosiasi monster. Nah, pas dia sampai di asosiasi monster, dia itu ditanduk sama si Orochi. Jadi pas ditanduk itu dia nggak bisa apa-apa cok. Jadi dia itu ya sekarat lah gitulah. Dan kalau nggak salah kita dikasih sedikit cutscene sama Murata Sensei kalau si Metal Knight ini sudah ditangkap asosiasi monster. Nah, kalau kalian lihat secara jeli di samping Orochi itu kayak ada orang digantung gitu, dan itu adalah Metal Knight. Dan Metal Knight ini setelah tertangkap entah kenapa badannya itu tinggal setengah, jadi ya udah sekarat gitu. Nah, setelah itu si Metal Knight ini dimodifikasi atau dirakit ulang sama asosiasi pahlawan, dan programnya juga dibuat ulang lagi untuk melawan para pahlawan. Nah, setelah itu dia bertemu dengan Zombie Man, dan akhirnya mereka bertarung habis-habisan.
Nah, jadi pemenangnya itu Zombie Man, dan kemenangan Zombie Man itu berkat Kill Emperor yang menolong dia sebelumnya. Oke, nah mungkin segini dulu video pembahasan anime kali ini, semoga bermanfaat. Nah, bagi kalian yang pengen mendapatkan info atau updatean terbaru dari channel ini, kalian bisa klik tombol lonceng di bawah sampai aktif, dan jangan lupa kalian like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke, mungkin kalau ada salah gue mohon maaf. Gue Bang Leo pamit. Thanks for watching, see you next time, see you.